Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik praktikum kimia analisis air, makanan dan minuman, yakni analisis kadar abu. Nah, abu itu sendiri adalah zat anorganik sisa hasil pembakaran suatu bahan organik, di mana kandungan abu dan komposisinya tergantung pada macam bahan dan cara pengabuannya. Saya singgung beberapa contoh kadar abu yang bisa kita analisis. Di antaranya adalah susu kering, lalu buah-buahan kering, lalu juga bisa menggunakan daging, gula, madu, sayur-sayuran. Namun, untuk kesempatan kali ini yang akan kita uji adalah kadar abu pada sampel susu kering dan juga minuman kemasan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk menentukan jumlah mineral dalam bentuk aslinya itu sangat sulit, sehingga dapat dilakukan dengan menentukan sisa-sisa pembakaran mineral yang dikenal dengan pengabuan. Nah, itulah prinsip penentuan analisis kadar abu pada kesempatan kali ini. Nah, adapun alat-alat yang harus kita persiapkan untuk praktikum kali ini diantaranya adalah tanur, lalu kemudian oven, timbangan analitik atau neraca digital, kemudian wadah untuk meletakkan cawan serta penjepit cawan, cawan porselin dan penutupnya, sendok tanduk, dan yang terakhir kita membutuhkan desikator untuk mendinginkan sampel setelah dimasukkan ke dalam oven. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang harus kita persiapkan dalam uji analisis kadar abu ini adalah susu bubuk Z, Milo, Denkau, dan Nutrisari, yang mana pada masing-masing kemasan sampel ini sudah terdapat komposisi lengkap termasuk kandungan mineral dari masing-masing sampel. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap prosedur kerja, di mana dalam tahap prosedur kerja ini langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan oven atau meng-on-kan ovennya, lalu kita atur ovennya pada suhu 130 sampai 140 derajat Celcius dengan cara memutarnya ke arah kiri dan mengatur lama sterilisasi pada oven selama 30 menit agar cawan yang akan kita gunakan nantinya steril dari bahan-bahan pengganggu lainnya. Setelah itu, cawan kemudian kita masukkan ke dalam oven dengan cara memberikan jarak agar cawan diyakini steril tanpa gangguan pengotor, beserta penutup cawan agar sampel yang dimasukkan ke dalam cawan nantinya dapat ditutup dan terhindar dari bahan-bahan pengganggu dari luar. Kemudian tinggal kita tutup ovennya dengan rapat. Lalu setelah disterilkan selama kurang lebih 30 menit, cawannya kita ambil beserta penutup cawannya juga kita ambil. Lalu kita letakkan di dalam desikator atau ini berfungsi untuk mendinginkan si cawan yang sudah kita sterilkan. Kenapa harus di dalam desikator? Kalau kita letakkan di meja praktek, takutnya cawan dan penutup cawan tadi itu akan terkontaminasi lagi dengan suhu atau bahan-bahan partikulat yang berada di luar, ya, di dalam ruangan praktikum, sehingga harus kita letakkan di dalam desikator juga untuk mempercepat proses pendinginan dari si cawan tersebut.
Cawan dan penutupnya kita letakkan secara hati-hati. Selanjutnya, setelah cawan porselin kita dinginkan di dalam desikator selama kurang lebih 15-30 menit, kemudian cawan kita ambil dan ditimbang sebagai berat cawan kosong. Lalu setelah diketahui berat cawan kosongnya, lalu dinolkan dan dimasukkan sampel sebanyak 5 gram di atas timbangan analitik. Nah, ini sampel awal yang kita timbang adalah susu Z. Dipastikan agar beratnya pas, yakni 5 gram. Penimbangan kita lakukan secara bergantian. Sampel 2 yang akan kita timbang adalah susu Milo bubuk, juga ditimbang sebanyak 5 gram. Tentunya sudah menimbang berat cawan kosong terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kita menimbang sampel kedua, maka kita masuk ke sampel ketiga, yakni menggunakan susu Denko bubuk. Caranya sama, kita timbang dulu berat cawan kosongnya, lalu timbangan analitik kita nolkan dan memasukkan sampel susu bubuknya sebanyak 5 gram. Kita lakukan secara perlahan-lahan agar sampelnya tidak lebih dari 5 gram. Dan sampelnya juga tidak tercecer keluar serbuknya sehingga mempengaruhi proses penimbangan. Jadi tidak apa-apa, secara perlahan-lahan saja, tidak perlu terburu-buru. Karena pengerjaan yang terburu-buru justru mengakibatkan kesalahan dalam penimbangan ya. Oke, sampel yang terakhir yakni sampel yang keempat, di sini ada Nutrisari, di mana Nutrisari serbuk ini memang agak sedikit berbeda dengan 3 sampel kita yang lainnya, yakni dia bukan termasuk jenis susu, namun seperti minuman serbuk buah. Nah, di sini kita menggunakan sampel Nutrisari untuk mengetahui apakah ternyata jenis abu, lalu kemudian kadar mineral yang ada di dalam Nutrisari itu apakah sama dengan susu bubuk atau bentuknya sama, nanti abunya, warnanya, pengamatannya sama atau tidak. Karena pada komposisi Nutrisari itu sendiri juga memiliki kandungan mineral. Nah, ini yang akan kita hitung nantinya, apakah kandungan mineral Nutrisari ini sama tidak ya dengan sampel susu bubuk yang kita gunakan pada 3 sampel sebelumnya. Dengan cara yang sama, kita timbang dulu berat cawan kosong, lalu kita nolkan, lalu kita masukkan sampel Nutrisari sebanyak kurang lebih 5 gram.
Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yakni proses pengabuan. Yang pertama harus kita lakukan adalah di-on-kan dulu tanur atau furnace-nya. Setelah tanur kita on-kan, lalu kemudian kita masukkan satu persatu sampel yang sudah kita timbang tadi sesuai dengan urutan sampel. Ingat, jangan sampai sampel tertukar karena sampel tidak bisa dilabeli karena labelnya akan hangus bersama dengan proses pengabuan ini. Jadi kita letakkan sampel sesuai dengan urutannya, yakni sampel pertama adalah susu Z, sampel kedua adalah susu Milo, sampel ketiga adalah susu Denkau, dan sampel keempat adalah Nutrisari. Dengan meletakkan sampel pertama dan kedua pada bagian belakang dan sampel ketiga dan keempat pada bagian depan. Nah, setelah dimasukkan, kita pastikan sampel tidak perlu kita tutup ya, agar proses pengabuan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya tanur atau furnace kita tutup, lalu kita atur suhunya pada suhu 600 derajat Celcius. Setelah kita memastikan bahwa kita sudah mengatur suhunya pada suhu yang tepat, yakni 600 derajat Celcius, lalu kita biarkan proses pengabuan selama kurang lebih 3 jam. Setelah 3 jam berlalu, lalu kemudian kita cabut dulu colokan dari furnace, kemudian kita keluarkan sampel sesuai dengan urutan kita memasukkannya tadi, yakni sampel keempat dulu, lalu sampel ketiga, sampel kedua, dan sampel pertama. Kita ambil perlahan-lahan agar sampel tidak jatuh. Setelah itu tanur kita tutup dan sampel siap untuk ditimbang kadar abunya. Pastikan sudah mempersiapkan timbangan analitik untuk mengukur kadar abu, mulai dari sampel pertama yakni sampel susu Z. Kita bandingkan kadar sebelum pengabuan dan setelah pengabuan. Lalu kemudian sampel kedua yakni susu Milo. Kita catat berapa nilainya setelah pengabuan, nantinya akan kita bandingkan dengan sampel sebelum diabukan. Sampel ketiga kita timbang berat kadar abunya yakni sampel susu Denkau. Ditunggu sampai mendapatkan nilai yang tetap. Lalu kita ganti dengan sampel keempat yakni sampel Nutrisari. Oke, setelah penimbangan kita lakukan, kita masuk ke dalam tahap yang terakhir, yakni perhitungan kadar abu. Nah, langkah yang selanjutnya adalah melakukan perhitungan kadar abu. Untuk menghitung kadar abu, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. W1 dikurangi W2 per W dikali 100%.
di mana W sama dengan bobot contoh sebelum diabukan dengan satuan gram, lalu W1 sama dengan bobot contoh plus cawan setelah diabukan dengan satuan gram, dan W2 adalah bobot cawan kosong dengan satuan gram, di mana ketika kita hitung berat akhir dari sampel itu dalam bentuk persen yang merupakan persentasi kandungan mineral dari masing-masing sampel, di mana nantinya nilai yang sudah kita temui ini merupakan jumlah mineral yang terdapat dalam masing-masing kemasan yang bisa kita bandingkan nanti secara teori pada kemasan komposisi kandungan mineralnya dengan kandungan mineral yang sudah kita dapatkan dari hasil percobaan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sudah menyaksikan video edukasi kami terkait cara perhitungan kadar abu pada sampel susu serbuk. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video edukasi menarik lainnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.